Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliah fisika dasar bab pertama ya. Bab yang pertama sekali ini adalah tentang pengukuran. Istilah mengukur sebenarnya sudah sering kita pakai di kehidupan sehari-hari. Misalnya ada orang mengukur tinggi badan, misal. Kemudian ada orang mengukur suhu ruangan, dan masih banyak yang lain yang tidak bisa kita sebut satu-satu. Oke, di sini nanti kita akan membahas tentang pengukuran itu agak detail gitu ya, dan kita mulai dari definisi mengukur sendiri itu apa sebenarnya. Oke, next ya. Kita mulai dari definisi mengukur. Mengukur. Mengukur adalah kegiatan membandingkan sesuatu. Kegiatan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sehingga sesuatu yang pertama ini dapat kita nyatakan sebagai sekian kali sesuatu yang kedua. Nanti ada yang protes, oh definisinya jelek sekali definisinya. Memang ada definisi seperti itu. Di buku-buku nggak pakai definisi seperti itu ya. Tapi saya juga kurang puas sebenarnya dengan definisi yang di buku-buku. Oke, ini cara saya menyampaikannya gini ya. Saya ulangi, mengukur adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang pertama dengan sesuatu yang kedua sedemikian rupa sehingga kita bisa mengatakan bahwa sesuatu yang pertama itu nanti sekian kali sesuatu yang kedua. Sekian kali ya, ketika saya ngomong sekian kali, sekiannya itu adalah bilangan. Jadi sesuatu yang pertama itu adalah sekian kali berupa bilangan dari sesuatu yang kedua. Oke, supaya tidak menjadi sesuatu kita kasih nama aja. Sesuatu kan boleh dikasih nama biar enak. Sesuatu yang pertama kita kasih nama besaran. Sesuatu yang kedua kita kasih nama satuan. Oke. Sehingga mengukur adalah suatu kegiatan membandingkan besaran dengan satuan sedemikian rupa sehingga besaran ini nanti dapat kita nyatakan sebagai sekian kali satuannya. Jelas ya? Kenapa kok saya menyampaikannya seperti ini? Karena di buku-buku tuh menyampaikannya gini, saya ngomong. Definisinya saya nggak suka. Dimulai dari definisi besaran biasanya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan satuan. Dia mendefinisikan besaran dengan istilah mengukur dan satuan. Kemudian mengukur adalah suatu kegiatan membandingkan besaran dengan satuan. Mendefinisikan mengukur dengan menggunakan istilah besaran dan satuan. Yang besaran sendiri tadi definisinya menggunakan mengukur itu kan kacau, rancu. Kemudian satuan adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding terhadap besaran di dalam pengukuran. Mendefinisikan satuan dengan istilah mengukur dan besaran. Kan jadi semuanya rancu. Makanya saya pakai sesuatu yang pertama, sesuatu yang kedua. Kemudian sesuatu yang pertama kita namai besaran, sesuatu yang kedua kita namai satuan gitu. Jelas ya? Cuma seperti itu sebenarnya mengukur. Enak banget kayaknya. Jadi gini, sesuatu yang kita bandingkan ini kan membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Yang kita bandingkan ini harus sejenis. Sejenis itu seperti apa misalnya? Saya membandingkan tinggi pohon itu berupa panjang itu ya. Tinggi pohon itu dengan panjang tongkat itu sejenis itu. Tapi kalau saya ngomong saya membandingkan tinggi pohon itu, suatu tinggi pohon dengan lamanya saya tidur, itu membandingkan yang nggak jelas. Itu apa yang dibandingkan? Tinggi pohon dengan lamanya waktu tidur. Nggak sejenis gitu ya. Ini yang dibandingkan adalah sejenis. Makanya ada juga yang mendefinisikan seperti ini. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis ya, yang disepakati atau didefinisikan terlebih dahulu sebagai satuan gitu. Yang penting intinya paham lah ya. Oke. Next. Contoh mengukur sekarang. Contoh mengukur misalnya kita mengukur panjang meja. Panjang meja. Ada gambar meja berarti. Misalnya ada meja. Ya, kakinya 4. Kita mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan. Tahu ya jengkal ya? Jengkal tangan itu kalau kita merentangkan telapak tangan dari ujung ujung jempol tangan sampai ujung kelingking, itu namanya jengkal, satu jengkal. Oke. Kemudian kita mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan dan didapati bahwa panjangnya adalah 10 jengkal misalnya gitu. Ini 10 jengkal. Oke.
Kemudian dalam kasus ini, maka jengkal itu adalah satuan. Dia pembanding terhadap sesuatu yang pertama, yaitu panjang meja. Jadi panjang meja adalah besaran, jengkalnya adalah satuan, jelas ya. Kemudian 10-nya ini adalah hasil ukurnya, itu nilainya. Tapi itu sederhana sih kalau misal mengukur itu seperti itu. Yang jadi masalah itu adalah kalau kita hidupnya nggak sendirian, kita hidupnya dengan orang lain. Kemudian kita menyuruh tukang kayu untuk membuatkan kita meja, misalnya, buatkan meja untuk saya yang panjangnya itu 10 jengkal. Gitu. Kemudian pas mejanya sudah jadi, kita ukur dengan telapak tangan kita, loh kok kita mendapati panjangnya adalah 9 jengkal. Kita marah-marah sama tukang kayu itu. Ternyata tukang kayunya membuatnya sudah benar, yaitu 10 jengkal, tapi 10 jengkal tangannya dia. Dan tangannya dia ini ternyata lebih kecil daripada tangan kita gitu. Sehingga dia mendapatkan 10 jengkal, tapi kita ngukurnya adalah 9 jengkal. Kan jadi masalah. Masalah seperti ini akan berlanjut di berbagai hal, tidak hanya panjang gitu ya. Dan nanti akan menimbulkan banyak sekali konsekuensi. Oleh karena itu harus disepakati bersama-sama satuan yang digunakan sebagai standar. Yang kalau orang mengukur dengan orang lain mengukur, itu hasilnya bisa sama. Kalau saya mendapatkan angka 10, bilangan 10, orang lain juga harusnya mendapatkan bilangan 10. Dan itu nggak mudah itu untuk mendapatkan pembanding yang seperti itu. Nah, gitu ya. Selama ini kita menggunakan maksudnya banyak yang digunakan sebagai satuan tapi itu tidak baku. Misalnya adalah jengkal. Kemudian ada lagi hasta ya. Hasta itu juga pakai tangan dari ujung jari tengah sampai siku itu hasta. Kemudian ada juga menggunakan depa, ada juga menggunakan langkah dan lain-lain. Kemudian atau mengukur volume misalnya menggunakan satuan gelas. Air, 2 gelas, ternyata gelasnya beda. Satu orang dengan orang lain mendapatkan volume yang berbeda. Kemudian ada lagi misalnya apa ya, dan lain-lain gitu ya, banyak sekali. Atau mengukur waktu dengan menggunakan kata apa misalnya, ya tadi pakai lamanya saya tidur gitu. Berapa lama perjalananmu dari Jakarta ke Jogja misalnya gitu. Terus ya itu sepanjang 2 kali lamanya kamu tidur. Karena lamanya waktu tidurnya nggak jelas. Jadi itu nggak jelas, maka harus disepakati secara bersama-sama sesuatu yang digunakan sebagai pembanding itu agar tidak muncul masalah dalam kehidupan bersama bermasyarakat gitu ya. Masalah yang sulit kemudian adalah bagaimana memilih sesuatu itu agar sesuatu itu benar-benar konsisten untuk dijadikan sebagai pembanding. Konsisten maksudnya adalah dari waktu ke waktu dia tidak berubah sifatnya. Karena kalau berubah sifatnya kacau nanti. Kemudian satu orang dengan orang lain memegang ya, satu orang dengan orang lain menggunakan itu bisa sama-sama mendapatkan hasil yang sama. Itu misalnya gini, saya mau mengukur panjang-panjang benda-benda yang ada di dunia ini dengan menggunakan satu buah tongkat. Katakanlah gitu, satu buah tongkat. Kemudian setiap kali saya mengukur panjang, saya katakan panjang benda ini adalah sekian kali panjang tongkat saya. Panjang tongkat saya itu sebagai satuan. Kemudian kita memilih tongkat yang terbuat dari bahan yang bagus, yang tongkat itu nggak bisa memanjang, nggak bisa memendek gitu. Tapi itu sangat sulit sekali. Kita memang butuh benda seperti itu untuk standar gitu ya. Yang kalau mengukur panjang ya panjangnya benda yang sebagai standar tadi itu ya tidak memanjang, tidak memendek, tidak mudah memuai, tidak mudah. Ya coba bayangkan kalau bendanya memuai. Hari ini digunakan untuk mengukur, besoknya mau digunakan untuk mengukur lagi, ternyata dia sudah semakin panjang karena memuai. Kan jadi kacau. Oke ya. Tapi itu pun memuai atau enggak itu gimana sih ceritanya? Benda itu kita katakan memuai karena dia ukurannya menjadi lebih panjang. Lebih panjang dari siapa? Lebih panjang dari benda-benda yang lain yang di sekitar benda itu, yang awalnya ukurannya kita anggap sama. Kita katakan dia memuai. Itu kalau panjang. Coba bayangkan kalau waktu. Ada suatu pola berulang. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Besoknya lagi terbit dari timur lagi, tenggelam di barat gitu ya.
apakah lamanya waktu dari terbit sampai terbenam itu adalah sama dari hari ke hari? Kita mungkin mengatakan ya enggak, coba lihat jam itu. Jam itu kan, katakanlah jam ini belum ada, kita belum punya standar untuk waktu. Maka lamanya matahari terbit, satu hari itu ya, dari matahari terbit sampai terbenam, dengan lamanya yang lain-lain, ada sesuatu yang berulang, misalnya apa ya? Misalnya kita mengayunkan bola dengan tali digantung gitu, kemudian satu kali periode, itu periodenya sama apa enggak? Kalau nggak ada pembandingan bingung. Nah, yang dipakai sebagai standar kalau untuk waktu itu apa misalnya? Itu kan juga agak sulit gitu. Akhirnya kita sepakatnya gini, tanpa kita sadari di dalam pengukuran ini ya, di dalam tentang pengukuran ini, itu adalah sesuatu dikatakan benar jika dia adalah suara terbanyak. Seperti demokrasi. Itu mungkin nggak semuanya dari kita menyadari itu ya, tapi sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah menganut konsep itu. Kalau dia paling konsisten dalam arti adalah punya kesamaan dengan yang lain-lain dan itu apa namanya, terus menerus gitu, maka ya itulah yang kita anggap sebagai benar, itulah yang kita anggap sebagai atau kita gunakan sebagai pembandingan di dalam suatu pengukuran. Oke, sebagai contoh gini, nggak apa ya, kita ngomong agak ke filsafat sedikit ya. Misalnya ada 5 tongkat, warnanya yang satu warnanya merah, yang dua warnanya kuning, panjangnya sama misalnya ya. Kemudian yang ketiga warnanya adalah biru, yang keempat warnanya adalah ungu. Bayangkan panjangnya sama ya. Yang kelima adalah hitam. Ya. Seumpama ini panjangnya sama meskipun saya gambarnya enggak. Oke. Jangan pikirkan benda-benda yang lain selain 5 tongkat ini, yang warna merah, kuning, biru, ungu, hitam. Bayangkan tidak ada benda-benda yang lain, hanya ada benda 5 ini saja. Kemudian hari ini atau saat ini kita melihatnya panjangnya sama. Kemudian besok pas kita amati besoknya itu, ternyata yang warna biru ternyata lebih panjang dari yang lain. Kalau kita nggak melihat benda yang lain selain hanya 5 benda ini saja, bisa nggak kita menyimpulkan bahwa biru itu memanjang dari yang sebelumnya? Mungkin kita sepakat, iya biru itu memanjang. Kenapa? Karena yang lain tetap dia semakin panjang sendiri. Bisa nggak kalau misal saya ngomong gini, biru itu panjangnya tetap. Yang berubah adalah 4 yang lainnya. Yang keempat yang lainnya itu memendek. Sehingga tampak biru lebih panjang dari yang lain. Siapa yang benar? Apakah yang keempatnya memendek atau birunya yang memanjang? Mungkin kalau lihat video ini ya ngomongnya biru yang memanjang. Kenapa? Karena kita menggunakan batas-batas video ini kan. Maksudnya itu layar ini itu kan tetap, luasnya tetap ya. Sehingga seolah-olah karena ini tetap kita anggap luasnya ini tetap gitu ya. Yang berubah sendirian adalah si biru ini. Karena dia sendirian yang berubah, kita mengatakan si biru ini yang bertambah panjang. Tapi saya tadi ngomong, hilangkan benda-benda yang lain. Termasuk adalah ukuran video ini. Yang dilihat adalah hanya 5 benda ini. Kalau kita melihat biru lebih panjang dari yang lain, sebenarnya kita nggak bisa mengatakan bahwa biru itu yang memanjang. Bisa jadi yang memendek adalah 4 yang lain, birunya tetap. Tapi kan kita ternyata menggunakan suara terbanyak tanpa kita sadari. Sehingga kita mengatakan bahwa yang memanjang adalah biru, yang memendek tidak ada gitu ya. Yang keempat ini tetap. Sehingga kalau kita mau menggunakan standar untuk panjang, ya kita gunakan yang mesti nggak yang biru, karena yang biru berubah sendiri gitu kan. Yang kita gunakan misalnya adalah yang ini, yang warna merah. Misalnya gitu. Itu sebagai standar panjang. Kalau misalnya ada 100 tongkat, kemudian yang 50 itu berubah-ubah panjangnya, yang 50 lagi tetap panjangnya, atau sama. Kalau diukur itu panjangnya 50 itu sama, yang 50 yang lain itu nggak sama, atau berubah-ubah. Maka kita mengatakan bahwa yang pantas menjadi standar adalah satu di antara 50 yang tetap tadi. Itu sebagai standar. Kenapa? Karena dia menang suara terbanyak. Apakah suara terbanyak pasti kebenaran? Nggak tahu. Nggak tahu. Tetapi ternyata tanpa kita sadari kita menggunakan itu. Demikian juga ketika kita menggunakan definisi untuk lamanya waktu. Kita akan memilih sesuatu yang paling konsisten. Konsisten dalam arti
selalu sama, gitu ya, dari waktu ke waktu itu selangnya terjadinya. Dan ternyata matahari terbit dari timur sampai ke barat tadi itu ternyata bukan pilihan yang bagus, karena ternyata dia dibandingkan dengan selang-selang waktu yang terjadi di kejadian-kejadian yang lain, ternyata dia tidak konsisten, dia nggak tetap gitu. Paham ya maksud saya ya? Saya mau menjelaskan juga agak susah nih, mau menjelaskannya itu, tapi saya coba aja berpikir seperti itu. Sama halnya sebenarnya ketika kita di jalan, kemudian ada orang naik mobil gitu ya. Kemudian kita ngomong mobil itu bergerak. Kenapa mobil itu bergerak? Kenapa kok mobil ini kita katakan bergerak? Karena segala sesuatu yang selain mobil, yaitu jalan, orang yang mengamati saya, kemudian pohon, kemudian rumah yang di tepi jalan, semuanya diam bersama saya. Sehingga saya mengatakan mobillah yang bergerak. Demikian juga orang yang di dalam mobil. Seumpama dia mengatakan, mengklaim saya yang diam, itu juga bisa sebenarnya. Yang bergerak adalah pohon, jalan, orang yang mengamati di tepi jalan, dan lain-lain itu bergerak semuanya. Tapi kan yang menang biasanya adalah suara terbanyak. Gitu ya, jelas ya. Maka untuk membuat standar atau pembanding di dalam pengukuran itu bukan hal yang sederhana. Harus dibandingkan dengan yang lain-lain, dan yang paling konsisten itulah dia yang menjadi standar. Menjadi standar bagi satuan. Saya terlalu panjang ngomong tentang sesuatu ini ya, yang mungkin agak ke filsafat, tapi nggak apa-apa ya. Karena saya pengennya tuh pemahaman konsep sih, bukan kalau hafalan rumus tuh gampang. Lupa ya lihat buku lagi itu kan, gampang. Nah, benar. Contoh lain sebenarnya juga ada, misalnya gini. Kita tidur ya, kemudian pas bangun kok ukuran badan kita ternyata hanya seukuran bantal. Semua begitu. Terus dia mengklaim, kita ngeklaimnya gimana? Kita ngeklaim bahwa kita kok mengecil ya, saya kok mengecil ya. Gitu. Bisa nggak kita ngeklaim gini? Ya badan kita ukurannya tetap, tapi semuanya itu yang membesar, sehingga kita seolah-olah tampak kecil. Itu kan nggak jelas. Siapa yang membesar, siapa yang mengecil. Tapi yang paling menang adalah suara terbanyak. Seperti itu kira-kira, contoh lain aja. Cuma buat ini aja lah, membayangkan gitu. Oke, next. Akhirnya dikenal dua macam satuan gitu ya. Ada yang namanya satuan baku. Jelek. Bentar, pakai hitam aja. Ada dua macam satuan gitu ya. Ada satuan baku, ada satuan yang tidak baku. Tidak baku itu berarti ya seperti tadi ya, jengkal, kemudian apa namanya, hasta itu kalau untuk panjang. Kalau untuk waktu misalnya adalah jam pasir itu yang kita gunakan untuk menghitung lamanya waktu, dan itu nggak baku itu. Yang baku itu adalah yang disepakati bersama secara internasional, dan ini haknya yaitu dipegang, atau bukan haknya sih, memang harus dibuat suatu lembaga khusus untuk menyelamatkan, dalam arti mencari yang paling standar di antara yang lain-lain itu, untuk sebagai pembanding kesatuan itu. Nah, itu dipegang oleh lembaga berat dan satuan internasional yang ada di dekat Paris tempatnya. Sampai seperti itu, iya. Kalau nggak seperti itu nanti nggak terselamatkan pembanding itu supaya seragam gitu ya. Maka dibuat lembaga khusus yang menangani masalah itu. Dan satuan baku ini ya yang kita kenal sebagai SI nanti, satuan internasional. Dan ada dua sistem, yaitu MKS, CGS gitu. Kemudian daftar antara besaran dengan satuannya, nah itu ada di tabel ini. Saya tunjukkan di tabel ini. Nah, ini. Besaran itu banyak sekali sebenarnya ya, tapi ada 7 besaran yang dianggap sebagai besaran pokok karena dia didefinisikan lebih awal. Ini 7 besaran ini. Benar. 7 besaran ini kita sebut sebagai besaran pokok. Kenapa? Karena besaran-besaran yang lain itu dapat diperoleh dari 7 besaran ini. 7 besaran pokok itu adalah panjang masa waktu, arus listrik, temperatur, jumlah zat, intensitas cahaya. Besaran yang lain dapat diperoleh dari sini. Misalnya kalau saya ngomong kelajuan. Kelajuan adalah jarak dibagi selang waktu ya. Dan jarak di sini adalah panjang sebenarnya, dibagi selang waktu.
maka jarak tidak masuk ke sini. Kenapa? Karena sudah ada panjang dan sudah ada waktu. Gitu ya. Tapi boleh nggak seumpama gini, saya menggunakan kecepatan atau kelajuan ya, kelajuan itu saya masukkan ke dalam besaran pokok, kemudian panjang itu tidak masuk ke dalam besaran pokok. Sebenarnya juga bisa, tapi kok sepertinya lebih nggak enak gitu ya. Lebih enak panjang karena ya lebih banyak dipakai panjang daripada kelajuan gitu ya. Tapi sebenarnya itu suka-suka ini sih, siapa yang didefinisikan lebih awal itulah yang disebut sebagai besaran pokok, dan besaran yang lain dapat diperoleh dari besaran pokok itu. Nah, cuman kita sudah sepakat di masyarakat internasional sudah sepakat bahwa besaran yang disepakati sebagai besaran pokok didefinisikan di awal adalah 7 ini. 7 ini itu adalah ini, panjang, massa, dan seterusnya ini. Paham ya? Kemudian panjang itu satuannya adalah meter. Dan untuk mengatakan 1 meter itu berapa itu bukan sesuatu yang mudah, yaitu tadi seperti mencari yang paling konsisten menggunakan meter standar. Dan sekarang sudah diubah, meter standarnya itu bukan menggunakan yang dulu lagi, tapi bahkan menggunakan cahaya gitu. Nantilah dibahas lagi ya. Kemudian massa itu satuannya kilogram. Secara nama satuannya ini, kemudian simbolnya ini ya, meter, kilogram itu kg, waktu itu sekon, simbolnya S, dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri ya. Ini adalah kalau kita menggunakan satuan MKS, nanti ada lagi namanya CGS. CGS itu sistem yang satu paket satuan gitu ya, yang lain. Kalau panjang itu nggak pakai meter tapi pakai senti. Kalau massa nggak pakai kilogram tapi pakainya gram, dan seterusnya. Saya nggak jelaskan detail ya yang itu ya, itu kalau mau penasaran ya dilihat dicari di mana-mana, ada banyak. Oke, lanjut ya. Ini tadi kita sudah ngomong ada besaran, ada satuan, kemudian ada besaran pokok ya, kemudian ada besaran lagi, besaran turunan. Setiap besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau diperoleh dari besaran pokok, besaran-besaran pokok itu namanya besaran turunan. Tadi ada yang namanya kelajuan, ada juga kecepatan, kemudian ada lagi misalnya adalah rapat massa, kemudian ada lagi gaya, ada lagi energi ya, dan lain sebagainya. Itu dapat diperoleh dari besaran pokok. Itu semuanya adalah besaran turunan. Oke. Oh iya, sebelum kelupaan, besaran sendiri ini berdasarkan nilai dan arah juga dibagi berdasarkan nilai arah tadi ya, itu dibedakan menjadi besaran vektor dan besaran skalar. Oke, next. Jangan ke sini dulu, bentar, yang kosong aja. Berdasarkan panjang dan arah ya, besaran itu dibedakan menjadi besaran vektor dan besaran skalar. Skalar dulu ya, besaran skalar, besaran vektor. Apa itu besaran skalar? Yaitu besaran yang hanya punya nilai tapi nggak ada arahnya. Contohnya adalah massa, kemudian waktu, kemudian suhu ya. Kemudian kalau besaran vektor itu selain punya nilai juga dia harus disebutkan arahnya kemana. Itu misalnya adalah gaya, kecepatan, kemudian apalagi misalnya perpindahan, dan lain-lain ya. Itu adalah besaran vektor yang punya arah. Nanti ada pembahasan khusus tentang vektor itu ya. Oke, selanjutnya saya mau ngomong tentang standar tadi. Untuk masing-masing satuan internasional, standar yang digunakan untuk satuan internasional. Standar bagi satuan internasional atau SI itu ya. Standar yang digunakan di satuan internasional ini, karena ini bukan hal sederhana sebenarnya. Karena sangat ibaratnya gini lah, sampai ada perang saja, ada perang itu lembaga berat dan ukuran internasional itu perangnya itu kalau bisa menghindari itu supaya tidak rusak. Nah, jadi pernah ada perang dunia 2 gitu, dan itu Nazi dan lain-lain itu masih menghormati untuk tidak menyerang bagian itu gitu, di dekat Paris, Perancis itu ya. Masih tidak merusak bagian itu. Oke, kita mulai dari standar untuk panjang. Satuan untuk panjang yang disepakati secara internasional kan adalah meter gitu ya.
Tapi untuk mengatakan 1 meter itu berapa, ternyata itu ada perjalanannya gitu. Ini memang di video ini saya banyak cerita ya, karena ya begini, saya cerita, nggak banyak penurunan rumus, tetapi yang penting konsepnya. Standar untuk panjang. Standar panjang internasional yang pertama, dengarkan saja ya, nggak saya tulis. Standar panjang internasional yang pertama itu adalah sebuah batang terbuat dari swasa platinum iridium yang disebut sebagai meter standar, disimpan di lembaga berat dan ukuran internasional itu yang di dekat Paris itu. Tapi ternyata benda itu tidak benar-benar konsisten gitu. Itu kalau misal dalam waktu sekian dia ada perubahan sedikit dan itu nanti efeknya bisa berbahaya, maka tidak baik untuk digunakan sebagai standar. Paham ya? Sehingga kemudian standar panjang itu diubah, bukan itu. Standar panjang itu menjadi disepakati menggunakan cahaya. Standar untuk panjang yang menggunakan cahaya itu kemudian pilihannya dijatuhkan kepada panjang gelombang radiasi orange merah dalam vakum yang dipancarkan oleh isotop kripton Kr86 dalam lucutan discharge listrik yang menurut itulah ya. Bentar. Saya ulangi ya yang untuk definisi 1 meter tadi. Karena saya juga nggak hafal, makanya kalian nggak hafal juga nggak apa-apa. Tetapi karena kalau nggak hafal itu bisa lihat buku, bisa baca gitu. Saya ini sambil baca buku ini. Kalau untuk definisi 1 meter. Yang penting konsepnya paham ya. Saya ulangi. 1 meter itu pilihannya dijatuhkan ini. Pilihan untuk mengatakan 1 meter itu berapa? Itu dijatuhkan kepada panjang gelombang radiasi orange merah dalam vakum yang dipancarkan oleh isotop kripton Kr86 dalam lucutan discharge listrik yang menurut notasi spektroskopi dinyatakan dengan 2p10-5d5. Oke, kemudian tepatnya sekarang ya 1 meter didefinisikan sebagai 1650763,73 kali panjang gelombang cahaya itu tadi. Bingung kan? Pokoknya ada cahaya yang disepakati ya, itu yang diperoleh dari pancaran isotop kripton Kr86 tadi itu kan ada panjangnya sekian. Nah, kemudian disepakati bahwa 1 meter adalah 1650763,73 kalinya panjang cahaya tadi. Susahnya seperti itu ya mengatakan 1 meter. Iya, ternyata seperti itu. Tapi itu dianggap paling konsisten di antara yang lain-lain. Itu pengganti dari meter standar atau semacam batang atau apa yang awalnya dipakai sebagai standar untuk mengatakan 1 meter. Oke. Kalau standar untuk massa, nah itu masih menggunakan massa standar ya, kilogram standar namanya. Itu standar SI ya, untuk massa itu adalah sebuah silinder platinum iridium yang disimpan di lembaga berat dan ukuran internasional. Ya, ada standarnya sendiri. Kemudian gimana supaya negara-negara lain itu bisa mengacu ke standar itu, ya dibuat standar sekunder yang dibuat mirip dengan standar yang asli yang disimpan di dekat Paris itu untuk digunakan di masing-masing negara gitu. Dan kilogram standar ini sangat sangat dirawat supaya tidak ada perubahan meskipun kecil gitu. Tapi sebenarnya ya, baik standar apapun itu sebenarnya pasti ada perubahan meskipun kecil sekali. Hanya saja nanti perubahannya itu dapat karena saking kecilnya gitu ya, itu dapat dimaklumi lah kira-kira gitu, sehingga tetap digunakan sebagai standar. Tapi yang benar-benar tepat tidak pernah berubah sama sekali itu nggak ada. Tidak ada yang punya sifat seperti itu. Yang ada adalah punya kesalahan sangat kecil dalam waktu sekian tahun. Nah, itu masih nggak masalah gitu. Kemudian berikutnya yaitu standar untuk waktu, yaitu detik atau sekon. Itu juga nggak sederhana. Awalnya orang menggunakan menandai waktu dengan perputaran matahari dan sebagainya gitu. Ternyata itu nggak konsisten. Kemudian detik, 1 detik ya, itu didefinisikan sebagai didefinisikan sebagai 9192631770 kali periode transisi cesium CS133 tertentu. Ini saya sambil baca buku ya, saya juga nggak hafal. Ada jam cesium khusus yang
itu digunakan sebagai standar untuk waktu. Jadi semua waktu yang digunakan sekon di dunia ini itu mengacu kepada itu tadi. Dan itu dianggap sebagai paling konsisten di antara yang lain. Gitu. Ternyata sesulit itu ya menentukan siapa yang menjadi standar itu. Ini adalah paling konsisten, yaitu paling banyak tidak berubah lah. Sebenarnya tidak berubah. Tidak berubah itu berarti dengan sesuatu yang lain-lain dianggap tetap gitu. Meskipun ya seperti tadi, sebenarnya berubah apa enggak itu kan relatif ya. Dan suara terbanyak adalah pemenang misalnya gitu. Dan ternyata memang seperti itu. Makanya ternyata enggak sederhana sekali untuk menentukan standar waktu, standar panjang, standar masa, standar yang lain-lain. Kita tinggal menggunakan saja tak sebenarnya. Sekarang meter itu menggunakan penggaris itu. Penggaris semua itu enggak tetap, enggak bagus. Penggaris semua itu pasti tepatannya banyak sekali gitu ya. Karena penggarisnya kalau banyak bebas ya bisa apa namanya? Bisa memuai, bisa dan sebagainya. Maka yang paling tepat yang menggunakan standar-standar internasional tadi yang ditetapkan bersama itu. Oke, berikutnya besaran itu ada yang dianggap sejenis, ada yang enggak. Sejenis itu dapat dijumlahkan. Kalau misalnya ada usaha dengan energi itu sejenis, dia dapat dijumlahkan. Kemudian panjang dengan lebar itu sejenis, dapat dijumlahkan. Mengetahui sejenis apa enggak ini dari mana? Kalau satuannya bisa dibuat sama, ya, satuannya bisa dibuat sama itu berarti dia sejenis. Kalau satuannya tidak bisa dibuat sama, itu tidak sejenis. Nah, tapi karena satuan ini ribet ya, memang beda-beda. Kalau saya mengukur panjang jalan yang menggunakan kilometer, kalau saya mengukur panjang kertas yang menggunakan sentimeter, kan gitu kan. Nah, supaya tidak harus menyamakan satuan untuk mengetahui dia sejenis apa enggak, kita menggunakan yang namanya dimensi. Jadi besaran itu punya dimensinya masing-masing. Dimensi dinyatakan dengan seperti ini. Lihat ini dimensi ini. Dimensi dinyatakan menggunakan seperti ini, yaitu huruf kapital ya, kemudian ada kurung kotak yang mengapitnya kiri dan kanan. Tetapi pada perkembangannya karena supaya menyederhanakan penulisan, kadang kurung kotaknya nggak diikutkan, jadi tinggal hurufnya saja. Dimensi besaran-besaran ini kan besaran pokok ya. Besaran-besaran turunan nanti dimensinya adalah mengikuti dimensi besaran-besaran pokok. Jadi misalnya gini, panjang dimensinya L, ya. Kemudian masa dimensinya M, waktu dimensinya T, ini suhu dimensinya theta, kuat arus dimensinya adalah I, intensitas cahaya dimensinya J, dan jumlah zat dimensinya N. Kalau saya mau ngomong dimensi bagi kecepatan kan perpindahan dibagi waktu, atau kalau kelajuan ya, kalau kecepatan lah beda ya, kecepatan vektor, kelajuan itu skalar, tapi dimensinya kan sama. Itu adalah L, karena L dimensi panjang ya, untuk perpindahan juga pakainya L. Kemudian waktu itu T, maka dimensi bagi kecepatan atau kelajuan ya itu menggunakan L dibagi T, tapi kita nggak menggunakan kata dibagi di sini, tapi LT pangkat min 1, nulisnya gini. Ini adalah dimensi untuk kecepatan kalau atau kelajuan. Kalau mau tepat sekali ya menggunakan kurung buka L gitu ya, kurung buka lagi T dalam kurung, kemudian pangkat min 1. Tapi ini kan lama nulisnya, sehingga seringnya yang dipakai adalah yang tidak pakai kurung kotak gitu ya. Tapi tetap saya sampaikan dari yang awal sekali itu pakai kurung kotak aslinya. Kemudian dan lain-lain gitu ya. Kalau dua buah besaran itu dimensinya sama, maka besaran itu dapat dijumlahkan. Kalau nggak sama nggak bisa. Kemudian ada juga loh besaran yang tidak punya dimensi. Itu besaran turunan. Contohnya apa? Contohnya adalah sudut ya, sudut. Dulu saya pernah bertanya loh, pada waktu saya belajar tentang besaran ini, di besaran pokok nggak ada sudut. Terus sudut diperoleh dari apa? Apakah sudut bisa diperoleh dari panjang, dari massa, dari waktu, atau dari apa sudut ini? Ternyata tanpa kita sadari, mungkin juga ada yang sadar ya, sudut itu bisa diperoleh dari panjang. Kenapa? Kita punya trigonometri itu. Saya mengatakan bahwa
9 gini misalnya, saya mengatakan bahwa 30 derajat itu adalah arkes sinus setengah gitu ya. Arkes sinus setengah. Setengahnya itu kan gini. Kalau saya punya segitiga, sin itu kan dihitung dari ini ya dibagi sisi miring gitu kan. Nah, setengah kalau ini 1, ini 2, maka ini adalah 30 derajat. Nah ya, susah nulisnya. Pokoknya ini tuh 30 derajat. Kalau sudut ini 30 derajat, kalau ini 1, ini 2. Karena sin 30 itu adalah setengah. Jadi sudut 30 derajat tadi itu bisa diperoleh dari arkes sinus ini panjang, ini juga panjang gitu loh. Maka dia sebenarnya adalah besaran turunan. Diperoleh dari besaran-besaran panjang itu tadi. Oke, tapi yang standar untuk derajat untuk sudut itu bukan derajat tapi radian ya. Radian itu sebenarnya kayak nggak ada satuan itu. Tapi tetap dikasih satuan radian. Tapi dia tidak punya dimensi. Kenapa? Karena arkes sinus misalnya. Panjang dibagi panjang, misalnya meter dibagi meter udah habis itu, nggak ada satuan lagi. Tapi tetap kemudian hasilnya dikasih nama radian gitu. Satuan untuk sudut, tetapi dia tidak punya dimensi. Oke. Penjelasan untuk pengukuran ya. Saya sampai sini. Semoga paham ya. Mungkin tidak detail-detail sekali ya, saya nggak tahu. Ya mungkin masih ada yang belum dibahas, mungkin banyak. Tapi sudah sampai sini sajalah penjelasan saya yang tentang pengukuran ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.